Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari Sabtu akhir pekan hari ini? Saudara, apakah saudara sedang melakukan kegiatan akhir pekan? Mari kita luangkan waktu ya untuk kita bersaat teduh, kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman-Nya. Amin. Amin. Saya berharap saudara mencintai firman Tuhan, tidak bosan dengan tayangan sahabat Galilea ini, saudara ya. Dan mari kita semakin giat ya mendengarkan firman Tuhan, semakin giat beribadah, semakin giat membaca firman Tuhan dan berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dengan penuh kerendah hati mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang telah menjaga, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam dalam petiduran kami yang telah berlalu. Kami datang pagi hari ini karena Engkau berikan kami hidup, kesehatan, kekuatan, umur panjang. Sebelum kami beraktivitas, berkegiatan di akhir pekan ini, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Yeremia 15 ayat 15 sampai dengan 21, istri saya akan membacakan bagi kita semua. Amin. Ayat 15, Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah sukar disembuhkan? Sungguh Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika Engkau mau kembali, aku akan mengembalikan Engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika Engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka Engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun Engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Ayat 20, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 21, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Saudara, ayat 16 ya, ini luar biasa. Amen. Ya, dikatakan begini, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, jadi bertemu dengan firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Apakah saudara girang ketika mendengarkan firman Tuhan? Amen. Apakah saudara menikmati firman Tuhan melalui sahabat Galilea ini, saudara? Haleluya. Nah, saya berharap saudara mencintai firman Tuhan, perkataan-perkataan dari Tuhan itu membuat hati kita girang ya, membuat hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Nah, karena itu saudara, saya mau bertanya begini, berapa kali saudara makan dalam sehari? Saudara, pada umumnya yang normal itu 3 kali, pagi, siang, dan malam atau sore. Pertanyaan berikutnya, berapa kali saudara membaca Alkitab dalam sehari? Ada yang menjawab 2 kali, Pak Pendeta. Pada saat pagi sebelum melakukan aktivitas seperti hari ini, dan pada malam hari menjelang tidur. Mantap itu ya saudara. Namun tidak sedikit orang Kristen yang mengaku ya jarang membaca Alkitab. Hanya kalau sempat saja atau kalau tidak capek, dan masih banyak lagi ya alasan mereka. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara,
Manusia hidup bukan dari roti saja. Amin. Jadi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang kekasih, hal ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu harus menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Setuju? Amin. Tulis setuju, Pak Pendeta. Setuju. Saudara, makanan jasmani sangat dibutuhkan oleh tubuh jasmani kita. Sedangkan tubuh rohani kita juga sangat membutuhkan makanan supaya tetap kuat dan tidak mati. Nah saudara, firman Tuhan adalah makanan pokok bagi manusia rohani kita. Amin. Jadi firman Tuhan itu harus menjadi kebutuhan utama kita setiap hari. Dan juga harus menjadi sesuatu yang harus kita kejar dan upayakan. Sebagaimana kita berjuang mati-matian mengejar harta, pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan semacamnya yang kita anggap begitu berharga dan bernilai dalam kehidupan jasmani kita. Salomo berkata begini, Amsal pasalnya yang kedua, ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, jadi kita harus bertekad untuk hidup oleh firman dan mengejar firman itu setiap hari. Amin. Untuk menjawab kebutuhan itu, tayangan Sahabat Galilea ini hadir setiap pagi. Amin. Gak usah susah-susah, ya kan? Tinggal saudara setel, ya. Yang penting saudara sudah subscribe, saudara sudah like, dan juga saudara aktifkan lonceng notifikasi. Maka pasti itu akan ternotifikasi 30 menit sebelum tayang loh. Amin. Di HP saudara. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika kita mencari firman Tuhan sebagai hikmat kita setiap hari, dengar baik, Tuhan sanggup mengerjakan kehendaknya dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Namun saudara, masih jarang ditemukan orang Kristen yang membaca Alkitab setiap hari secara konsisten. Yang ada ialah cenderung mengabaikan firman tersebut dan lebih asik menghabiskan waktu di depan televisi, membaca WA, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal setiap ayat demi ayat dalam Alkitab itu terkandung hikmat dan kuasa. Amin. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu tertulis dalam Roma pasal 1, 16 dan 17. Saudara, mulai hari ini mari kita belajar untuk menghargai firman Tuhan. Dan jangan sekali-kali meremehkan, mengabaikan. Saya setiap hari berusaha untuk tayang Sahabat Galilea. Karena saya ini sebagai hamba Tuhan, sebagai penjaga jiwa saudara ya, supaya jangan direbut oleh iblis, supaya jangan binasa, supaya saudara mengerti firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 berkata begini saudara, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Saudara, di dalam firman Tuhan yang kita baca setiap hari atau yang kita dengar setiap pagi seperti pagi hari ini melalui tayangan Sahabat Galilea ini, terkandung hikmat yang akan menjadi seperti tongkat pengukur bagi kita. Amin. Segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini akan diukur dan dinilai. Sudah sesuaikah hidup kita dengan firman Tuhan atau selaras dengan kehendaknya? Firman Tuhan punya cara tersendiri saudara untuk mengoreksi, untuk menegur serta membongkar kedagingan kita. Karena firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada apa?
pedang bermata dua manapun. Semakin kita banyak membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin memiliki yang namanya kepekaan dan semakin mampu membedakan manakah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amen. Dan mana yang tidak. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan akan membantu kita untuk bisa membedakan apakah motivasi kita itu benar atau sudah melenceng jauh. Alkitab jelas menyatakan 2 Timotius pasal 3 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, jadi saudara, firman-Nya akan menunjukkan tindakan kita yang salah dan mengajarkan bagaimana bertindak dan hidup benar bagi Tuhan dan juga kepada orang lain. Amen, ya. Saudara, ketika seseorang membuat komitmen untuk hidup oleh firman, ia pasti akan berbeda dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hidup berbeda dari dunia, itulah yang memang dikehendaki Tuhan bagi orang percaya. Karena itulah Tuhan memerintahkan kita untuk tetap tinggal di dalam firman-Nya, dan itu adalah tanda bahwa kita murid-muridnya. Amen. Sudah bisa lihat itu di Yohanes pasal 8 ya, 31 dan 32. Nah, semakin kita tinggal tetap di dalam firman-Nya, semakin kita mengetahui kebenarannya, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan saudara dan saya. Amen. Firman Tuhan bukanlah seperti sebuah cerita fiksi yang bila habis dibaca 1 atau 2 kali kita letakkan atau simpan bukunya, bahkan kita nggak pernah ingat lagi. Nah, firman Tuhan itu saudara hidup dan juga berkuasa mengubahkan hidup kita. Kita harus membuat keputusan untuk hidup dalam firman di segala aspek kehidupan kita. Artinya rela untuk taat dan menyesuaikan hidup dengan firman. Janji firman-Nya pasti juga akan tergenapi di dalam hidup kita. Yes. Rebutlah dan nikmatilah janji Tuhan. Dan ingat, segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin. Segala janji yang baik itu akan dipenuhi dalam hidup kita. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami diingatkan untuk mencintai firman Tuhan. Amin. Kiranya setiap sahabat Galilea yang sudah mengikuti tayangan sahabat Galilea ini, mereka semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai firman Tuhan, semakin melakukan firman Tuhan. Berkati mereka semua dalam kegiatan akhir pekan ataupun yang berdiam di rumah, semuanya diberkati. Amen. Terpelihara di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada